Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Adana Rahmi, MPM 201701570006. Saya akan mencoba untuk mempresentasikan tentang kualifikasi dan kompetensi konselor sebagai tenaga pendidik untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan profesi dan konseling. Baik, pertama kita akan mengetahui terlebih dahulu tentang Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang SKAKK. Apa itu? Pasal 1 pertama, untuk dapat diangkat sebagai konselor, seorang wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor yang berlaku secara nasional. Yang kedua, standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini. Pasal 2, penyelenggara pendidikan yang satuan pendidikannya mempekerjakan konselor wajib menerapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor sebagaimana diatur dalam peraturan menteri paling lambat 5 tahun setelah peraturan menteri ini mulai berlaku. Pasal 3, peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu pada tanggal 11 Juni 2008. Apa saja kualifikasi konselor sebagai tenaga kependidikan? Kualifikasi akademik konselor dalam satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal adalah 1. Sarjana pendidikan S1 dalam bidang bimbingan dan konseling. Yang kedua, berpendidikan profesi konselor. Kemudian, kompetensi akademik merupakan landasan bagi pengembangan kompetensi profesional yang meliputi 1. Memahami secara mendalam konseling yang dilayani. 2. Menguasai landasan dan kerangka teoretik bimbingan dan konseling. 3. Menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan. Dan keempat, mengembangkan pribadi dan profesionalitas konselor secara berkelanjutan. Kemudian, kompetensi konselor. 4 kompetensi pendidik sebagaimana tertuang dalam PP 19 tahun 2005. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik yang pertama adalah menguasai teori dan praksis pendidikan. Yang kedua, mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseling. Yang ketiga, menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan. Yang B adalah kompetensi kepribadian. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan memilih. Ketiga, menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. Yang keempat, menampilkan kinerja berkualitas tinggi. Untuk C, kompetensi sosial. Yang pertama, mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat kerja. Kedua, berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling. Ketiga, mengimplementasikan kolaborasi antar profesi. Yang D, kompetensi profesional. Yang pertama, menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseling. Yang kedua, menerapkan kerangka teoretik dan praksis bimbingan dan konseling. Yang ketiga, merancang program bimbingan dan konseling. Yang keempat, mengimplementasikan program bimbingan konseling yang komprehensif. Yang kelima, menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling. Yang keenam, memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional. Yang ketujuh, menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling. Jadi,
Kesimpulannya, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor telah membahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kualitas seorang pembimbing atau konselor di sekolah. Keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong pelajar, tutor, widya iswara, fasilitator, dan instruktur. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6. Masing-masing kualifikasi pendidik, termasuk konselor, memiliki keunikan konteks tugas dan ekspektasi kinerja. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor dikembangkan dan dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang menegaskan konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan tentang kualifikasi dan kompetensi konselor. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.